Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Bapak Dr. Imron Rosidi MTH MED, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua kalinya salawat ma'asalam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 12 memaparkan materi mengenai perkembangan sosial menurut Erikson, sebuah teori psikososial yang membahas bagaimana individu berkembang melalui berbagai tahapan kehidupan. Materi ini penting untuk dipahami karena setiap tahap perkembangan membawa tantangan dan tugas psikososial yang akan berpengaruh pada pembentukan karakter, identitas, serta kemampuan sosial seseorang. Melalui presentasi kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dasar, tahapan, dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke latar belakang rumusan masalah serta pembahasan dan kesimpulan nantinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 12 yang terdiri dari hanya 2 anggota saja, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Raditya Ega Prasetya, dengan NIM 2501101110032, serta rekan saya yang bernama Elza Mainailis dengan NIM 2501101110053. Baik, selanjutnya kita membahas pada latar belakang. Perkembangan sosial anak menggambarkan proses yang panjang dalam membangun kepribadian individu agar mampu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tempat mereka hidup. Erikson merupakan seorang psikolog serta psikoanalisis terkemuka. Erikson mengembangkan teori ini dengan fokus pada tahapan perkembangan individu sejak bayi sampai usia lanjut dalam siklus kehidupannya. Maka pada slide pertama di latar belakang ini dijelaskan bahwa perkembangan sosial anak adalah proses panjang yang berperan penting dalam membentuk kepribadian individu. Melalui proses inilah anak belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Di sini juga diperkenalkan sosok Erikson, seorang psikolog dan psikoanalis terkenal yang mengembangkan teori perkembangan individu dari masa bayi hingga usia lanjut. Selanjutnya, Erikson, seorang psikolog serta psikoanalis terkemuka, mengembangkan teori itu dengan fokus pada tahapan perkembangan individu sejak bayi hingga usia lanjut. Selama siklus hidupnya, teori ini berprinsip utama pada penekanan signifikansi interaksi sosial serta tantangan psikososial yang dihadapi individu di setiap fasenya. Pada slide kedua dari latar belakang ini menjelaskan lebih rinci mengenai Erikson. Ia mengembangkan teori perkembangan yang berfokus pada tahapan-tahapan kehidupan manusia dari bayi hingga lansia. Teori ini menekankan betapa pentingnya interaksi sosial dan berbagai tantangan psikososial yang dialami individu pada fase kehidupannya. Artinya,
perkembangan seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan konflik yang harus diselesaikan pada tiap tahapnya. Prinsip epigenetik menjadi sebuah landasan penting bagi teori Erikson yang terkenal itu. Manusia berkembang melalui 8 tahapan hierarkis yang tersaji. Setiap tahapan yang dikarakteristikkan oleh suatu krisis atau konflik psikososial, yaitu pertentangan antara dua polaritas seperti kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Penyelesaian dari konflik ini sangat krusial bagi pertumbuhan ego yang sehat. Nah, pada slide ketiga dari latar belakang ini dijelaskan bahwa teori Erikson itu didasari oleh prinsip epigenetik, yaitu konsep bahwa manusia berkembang melalui 8 tahapan hierarkis. Setiap tahapannya memiliki krisis atau konflik psikososial tertentu. Misalnya, konflik antara kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan konflik ini menjadi faktor penting untuk pertumbuhan ego yang sehat. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi sinergis antara tuntutan serta kekuatan sosial dari masyarakat dengan proses kematangan biologis bagi kebutuhan dasar. Dengan demikian, teori ini mencakup keseluruhan rentang usia manusia serta memberikan penekanan yang lebih besar pada dimensi sosialisasi melampaui fokus pada tahun-tahun awal kehidupan. Penjelasan dari slide terakhir ini adalah menurut Erikson, perkembangan psikologis manusia adalah hasil dari interaksi antara kebutuhan dasar individu dengan tuntutan sosial di lingkungannya. Teori ini mencakup seluruh rentang usia manusia. Erikson juga memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek sosialisasi, tidak hanya pada masa kanak-kanak saja, tetapi pada setiap tahap kehidupan manusia. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah kali ini kita mengangkat 3 rumusan masalah yang utama. Yang pertama, apakah definisi perkembangan sosial menurut Erikson? Yang kedua adalah bagaimana tahapan perkembangan sosial Erikson? Yang ketiga, bagaimana implikasi perkembangan sosial menurut Erikson dalam proses pembelajaran? Nah, rumusan masalah kali ini menjadi arah utama dari pembahasan presentasi kita pada kali ini. Yang selanjutnya adalah tujuan. Pada slide ini menjelaskan tujuan dari pembahasan kami pada kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi definisi atau pengertian dari perkembangan sosial Erikson. Yang kedua adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan utama dalam teori tersebut. Dan yang terakhir adalah menganalisis bagaimana teori Erikson dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Dengan tujuan ini diharapkan kita mampu memahami teori ini bukan hanya dari sisi konsepnya saja, tetapi juga relevansinya dalam kehidupan nyata. Baik, setelah saya menjelaskan tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan yang terakhir adalah tujuan. Nah, di sini kita akan masuk kepada pokok pembahasan dari yang akan saya presentasikan, yang akan saya jelaskan. Nah, dari pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian perkembangan sosial Erikson. Perkembangan sosial pada anak itu merujuk pada suatu proses yang panjang dalam pembentukan kepribadian individu untuk memperoleh kemampuan berperilaku yang selaras dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Proses inilah
yang melibatkan pembelajaran bagi anak untuk menyesuaikan diri terhadap aturan, moral, dan tradisi yang dianut oleh kelompok sosial di tempat ia berada. Inti dari perkembangan sosial itu apa? Inti dari perkembangan sosial itu adalah terbentuknya social self. Apa itu social self? Social self itu adalah pribadi yang mampu berfungsi dan dapat diterima dalam masyarakat. Di lingkungan yang lebih luas, perkembangan sosial itu tidak muncul secara spontan begitu saja, melainkan terjadi secara bertahap melalui proses pembelajaran yang terus-menerus. Bukan sekedar hasil dari kematangan fisik saja. Anak memperolehnya itu melalui pengalaman belajar yang diperoleh dari respon lingkungan terhadap perilakunya. Maksudnya apa? Anak itu memperoleh pengalaman belajarnya itu dengan melihat respon lingkungan terhadap dirinya. Bagaimana respon lingkungan terhadapnya? Dari situlah anak belajar memperoleh pengalaman tersebut. Dukungan dari respon sosial yang positif serta kesempatan untuk mengembangkan konsep diri yang baik sangat menentukan tingkat optimal perkembangan sosial yang terjadi. Perkembangan sosial dimulai sejak tahap awal kehidupan anak. Interaksi pertama dan paling mendasar yaitu antara bayi dengan orang tua atau pengasuh utama dalam lingkungan keluarga. Dari sinilah secara tidak sadar anak mulai memahami dasar-dasar hubungan sosial dengan orang lain di sekitarnya. Jejak interaksi sosial ini kemudian berkembang, tidak lagi terbatas pada keluarga saja, tetapi juga menjangkau tetangga dan pada tahap berikutnya meluas ke lingkungan sosial. Pada slide ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial dimulai dari interaksi paling awal, yaitu hubungan antara bayi dengan orang tua atau pengasuhnya. Dari interaksi inilah bayi membangun rasa percaya, kelekatan emosional, dan dasar-dasar hubungan sosial. Seiring dengan bertambahnya usia, lingkup sosial anak meluas ke tetangga, teman bermain, hingga sekolah, sehingga pengalaman sosial semakin beragam. Dan untuk pembahasan selanjutnya, poin-poin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Elza. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan sosial Erikson. Psikologi perkembangan merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perubahan dalam perilaku, pikiran, emosi, serta interaksi sosial manusia sepanjang rentang kehidupannya. Remaja merupakan periode krusial yang menjadi jembatan antara masa anak-anak dan kedewasaan. Berdasarkan teori Erikson, remaja yang umumnya berusia antara 12 hingga 18 tahun berada pada tahap identitas versus kebingungan dan peran. Perkembangan psikologi remaja tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang kompleks, yaitu interaksi dengan teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya sangat penting karena menjadi ruang eksperimen untuk menguji peran-peran sosial, laboratorium sosial, serta mengembangkan keterampilan sosial seperti empati dan kerjasama. Namun, hubungan ini juga dapat menimbulkan tekanan untuk meniru norma kelompok. Dinamika keluarga. Lingkungan keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan mendukung menjadi dasar penting bagi pertumbuhan psikososial yang sehat, membantu remaja membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Hubungan dalam keluarga mengalami perubahan signifikan selama masa remaja. Selanjutnya, pengembangan emosional. Emosi pada remaja masih rentan terhadap fluktuasi, tetapi mulai menunjukkan
kompleksitas yang lebih tinggi. Pendidikan emosional dan penerapan strategi coping yang efektif sangat esensial untuk mendukung perkembangan emosional yang sehat. Peran positif seperti lingkungan asrama dapat berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter yang memfasilitasi eksplorasi diri. Struktur kegiatan asrama yang teratur seperti jadwal belajar, kegiatan spiritual, dan monitoring pengasuh yang mendukung pembentukan nilai dan tujuan pendidikan yang jelas. Tantangan yang muncul. Aturan ketat di asrama berpotensi menimbulkan ketegangan psikososial dan membatasi kebebasan berekspresi, terutama bila terjadi ketidakselarasan antara harapan keluarga, norma asrama, dan keinginan pribadi remaja. Meskipun fokus utama remaja adalah membentukan identitas, tahap perkembangan menuju kemampuan membentuk hubungan intim dan komitmen intimasi vs isolation mulai muncul pada akhir masa remaja, yaitu usia 18 tahun hingga 40 tahun. Remaja yang lebih dewasa sekitar usia 16 tahun sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk membangun hubungan yang lebih dekat, baik dalam persahabatan maupun dalam hubungan romantis. Kemampuan membentuk hubungan yang erat dan bermakna dengan orang lain merupakan faktor kunci dalam mencapai perkembangan psikososial yang sehat di mana dewasa awal. Teori Erikson memiliki relevansi tinggi dalam pendidikan khusus, termasuk di lingkungan asrama. Keberhasilan dalam mengatasi tahap identitas sangat bergantung pada keseimbangan antara kebebasan untuk bereksplorasi dan bimbingan dari lingkungan yang memberikan arahan berdasarkan nilai-nilai intim. Dukungan dari pengasuh sebagai panutan dan teman sebaya sangat menentukan dalam membantu remaja membentuk identitas yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih fleksibel seperti program konseling antar sesama remaja dan pelatihan bagi pengasuh guna memaksimalkan proses pembentukan identitas. Perkembangan psikososial remaja tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang kompleks, antara lain interaksi dengan teman sebaya, dinamika keluarga, pengembangan emosional, peran positif, dan tantangan yang muncul. Meskipun fokus utama remaja adalah pembentukan identitas, tahap perkembangan menuju kemampuan membentuk hubungan intim dan komitmen intimasi vs isolation mulai muncul pada akhir masa remaja, yaitu usia 18 hingga 40 tahun. Remaja yang lebih dewasa, sekitar usia 16 tahun, sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk membangun hubungan yang lebih dekat, baik dalam persahabatan maupun dalam hubungan romantis. Teori Erikson memiliki relevansi tinggi dalam pendidikan khusus, termasuk di lingkungan asrama. Keberhasilan dalam mengatasi tahap identitas sangat bergantung pada keseimbangan antara kebebasan untuk bereksplorasi dan bimbingan dari lingkungan yang memberikan arahan berdasarkan nilai-nilai intim. Dukungan dari pengasuh sebagai panutan dan teman sebaya sangat menentukan dalam membantu remaja membentuk identitas yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih fleksibel seperti program konseling antar sesama remaja dan pelatihan bagi pengasuh guna memaksimalkan proses pembentukan identitas. Selanjutnya, implikasi perkembangan sosial Erikson dalam proses pembelajaran. Tahap ini menandai pergeseran fokus perkembangan sosial dari lingkungan keluarga ke lingkungan yang lebih luas, terutama sekolah dan kelompok sebaya. Perkembangan sosial peserta didik merupakan aspek penting yang harus dipahami oleh pendidik karena menjadi dasar bagi keberhasilan proses belajar dan pembentukan karakter. Krisis psikososial
utama adalah tahap ini berkisar pada upaya anak untuk menguasai berbagai keterampilan, baik secara akademik maupun sosial. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang satu industri, perasaan kompetensi, yang kedua inferioritas, rasa rendah diri. Pendidik memegang peran sentral dalam menyediakan rangsangan yang tepat, memberikan bimbingan, serta menuntun peserta didik menuju pematangan perkembangan yang seimbang. 1. Pembentukan keterampilan sosial dan sikap positif. Antara lain, mengembangkan tanggung jawab dan disiplin. Yang kedua, melatih keterampilan interaksi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi emosional. Pencegahan kegagalan dan perilaku menyimpang, yang terdiri dari peran guru dan orang tua. Yang kedua, fokus pada tugas perkembangan. Ini menandai pergeseran fokus perkembangan sosial dari lingkungan keluarga ke lingkungan yang lebih luas, terutama sekolah dan kelompok sebaya. Krisis psikososial utama pada tahap ini berkisar pada upaya anak-anak menguasai berbagai keterampilan baru, baik secara akademik maupun sosial. Industri perasaan kompetensi, yaitu motivasi untuk menjadi industri muncul ketika anak berusaha keras untuk mencapai tujuan dan merasa percaya diri serta diakui atas kemampuan yang dimilikinya. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas, menguasai materi pelajaran, dan diterima oleh teman sebaya akan memperkuat rasa kompetensi diri, self-concept. Yang kedua yaitu inferioritas, yaitu rasa rendah diri. Sebaliknya, ancaman utama pada tahap ini adalah kemungkinan munculnya rasa inferioritas atau rasa tidak berdaya jika anak sering mengalami kegagalan, tidak mendapatkan dukungan yang memadai, atau menghadapi perlakuan yang merendahkan dari lingkungan. Hal ini dapat menghambat perkembangan psikososial, kegagalan dalam menyelesaikan tugas, perkembangan secara optimal dapat menyebabkan anak menjadi minder dan kesulitan menjadi pemimpin di masa depan. Pemahaman terhadap konflik industri versus inferioritas memiliki dampak mendalam terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pendidik memegang peran sentral dalam menyediakan rangsangan yang tepat, memberikan bimbingan, serta menuntun peserta didik menuju pematangan perkembangan yang seimbang, yaitu 1. Pembentukan keterampilan sosial dan sikap positif. Agar aspek industri berkembang, proses pembelajaran harus dirancang untuk menumbuhkan keterampilan dan sikap sosial yang diperlukan dalam interaksi kelompok. Antara lain, pengembangan tanggung jawab dan disiplin. Pendidik perlu membimbing anak untuk menerima dan melaksanakan tanggung jawab, serta menyesuaikan diri dengan standar kelompok dan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, melatih keterampilan interaksi. Pembelajaran harus memberi ruang bagi anak untuk belajar, bekerja sama, menunjukkan perilaku sosial yang baik, serta bersikap sportif dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Lingkungan sosial budaya yang sehat menjadi persyarat penting untuk membentuk sikap sosial yang positif. Mengembangkan kompetensi emosional. Keterampilan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan emosional. Oleh karena itu, pendidik perlu membantu anak mengelola perasaannya dan mengekspresikan emosi seperti kegembiraan, kesedihan, antusiasme secara tepat sesuai konteks situasi. Yang kedua yaitu pencegahan kegagalan dan perilaku menyimpang. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas perkembangan pada masa sekolah dasar dapat berdampak pada munculnya perilaku menyimpang, seperti bolos sekolah, malas belajar, atau kurang disiplin. Untuk menghindari risiko inferioritas, dukungan kolektif dari lingkungan sangat diperlukan. Peran guru dan orang tua.
Dukungan dari guru, orang tua, dan teman sebaya sangat penting dalam menopang perkembangan optimal anak. Guru harus memberikan perhatian khusus dan kesempatan yang layak bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya. Di sisi lain, orang tua menjadi fondasi utama agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan teman sebaya. Fokus pada tugas perkembangan. Kurangnya pemahaman pendidik terhadap pola perkembangan peserta didik dapat menghambat proses belajar dan bahkan menyulitkan anak dalam memahami materi kognitif. Oleh karena itu, guru harus menyadari bahwa pembelajaran tidak boleh terpisah dari pengembangan sosial emosional dalam membentuk sikap sosial siswa. Secara keseluruhan, keberhasilan anak melewati tahap industri versus inferioritas akan menghasilkan individu yang memiliki kematangan sosial, tanggung jawab, serta karakter yang mulia, yang tercermin dalam sikap sosial yang sehat tengah di masyarakat. Paparan materi di atas kita bisa disimpulkan, teori perkembangan psikososial Erikson menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dinamika pertumbuhan sosial manusia. Teori ini menekankan bahwa manusia berkembang melalui serangkaian tahapan berjenjang, masing-masing ditandai oleh adanya konflik psikososial khas yang harus diatasi. Keberhasilan dalam mengatasi konflik pada tiap tahap akan membentuk identitas diri yang positif serta tingkat kematangan sosial yang tinggi. Dalam dunia pendidikan, penerapan pemahaman atas tahapan perkembangan sosial menurut Erikson memiliki dampak nyata. Pendidik memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung rasa kompetensi, membimbing perkembangan keterampilan sosial emosional, serta mencegah munculnya perasaan inferioritas pada peserta didik. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap perkembangan psikososial ini tidak hanya mendorong pertumbuhan pribadi yang optimal, tetapi juga turut membentuk karakter individu yang mampu beradaptasi, berkontribusi secara positif, dan berperan aktif dalam masyarakat. Terima kasih untuk rekan saya Elza telah menjelaskan tahapan perkembangan sosial Erikson dan implikasinya pada proses pembelajaran. Maka dengan demikian, pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan sosial menurut Erikson. Melalui teori ini, kita memahami bahwa setiap tahap kehidupan membawa tugas dan tantangan yang perlu diselesaikan agar individu dapat berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial. Harapannya, materi ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama dalam memahami peserta didik dan lingkungan pendidikan secara lebih menyeluruh. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 tentang perkembangan sosial menurut Erikson. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.